Halo Pak Ibnu Kalam, selamat malam. Maaf ini tadi saya mengulas. Ya, selamat malam. Bapak lagi live, saya livekan juga. Pas Bapak live, saya livekan juga. Ya. Tidak ada masalah. Ya, silakan Pak Ibnu Kalam. Saya mau tanya-tanya bisa nih Pak Ibnu Kalam ya? Ya, silakan. Saya penasaran Pak Ibnu Kalam, buku apa kira-kira yang Bapak Ibnu Kalam rahasiakan ini? Kenapa harus dirahasiakan? Itu kan kitab. Di Gramedia ada. Anunya saja, semacam petunjuk awal saja. Jangan saya sebutkan namanya ya. Kitab fikih. Nah, kitab fikih itu kan banyak. Ya, ini kan cari untuk ilmu pengetahuan Pak. Kenapa harus? Anda boleh. Cari sendiri ya. Kan dijual itu. Kan dijual. Iya, dijual. Tapi kalau mencari agak sulit karena kitab fikih itu kan bermacam-macam. Kitab fikih itu kan terbagi lagi. Fikih masalah apa, itulah. Jadi bukan di kitab tafsir, bukan di kitab hadis, bukan. Tetapi di kitab fikih. Nah, kalau itu orang Kristen sempat baca, waduh. Wah, ini jadi tambah penasaran nih, Pak. Karena rencana saya mau ke Gramedia. Kalau saya cari nanti kitab fikih, saya yakin kitab fikih itu kan ratusan. Tidak mungkin saya beli ratusan, Pak. Nah, kira-kira apa? Persempit lagi, Pak. Kira-kira isinya tentang apa? Tidak boleh. Itu kan buku yang sah itu, Pak, dan diperjualbelikan. Iya. Itu kalau yang pernah saya baca, waduh. Kayak Kama Sutra. Iya, melebihi Kama Sutra. Aduh, jadi penasaran. Aduh, Pak Ibnu. Ya, makanya saya harap jangan kamu baca. Pak Ibnu, saya mau tanya ini. Kira-kira Pak Ibnu nggak takut mengulas seperti itu? Nanti Pak Ibnu kayak Panji Gumilar aja punya pasukan, punya anggota, habis juga. Dari sudut pandang mana saya melakukan kesalahan? Misalnya apa? Yang mengatakan bokong tadi itu melihat bokong. Oh ya, saya melihat. Yang saya ulas di situ adalah channelnya. Yang saya ingat pada waktu saya mengucapkan bokong itu, yang saya ingat adalah channelnya Sunan Nabi. Oh, dari Sunan Nabi. Ya. Maksud saya begini, kan sudah ada sebelumnya itu video Sunan Nabi yang saya bahas. Jadi saya ingin bahwa hal-hal yang seperti itu coba kamu Majelis Ulama luruskan saja. Ya, apakah penjelasannya seperti itu? Karena pendapat ulama tentang satu ayat saja itu berbeda-beda sekali. Demikian pula tentang hadis misalnya, ya begitu. Bukan saya mengatakan begitu. Nah, ya saya maksud saya Majelis Ulama, kalau ada Majelis Ulama mendengarkan seperti itu, tidak usah diblokir itu orang atau ditangkap itu orang. Karena kalau sebaliknya di Islam itu di WA saya itu ratusan ribuan orang Islam, malah dia gambar itu alat vitalnya Tuhan Yesus. Itu kan lebih luar biasa lagi. Ya seperti saya pernah lihat itu. Termasuk si Julius. Iya, si Julius itu. AMC. Iya. AMC. Dia gambar itu alat vitalnya. Jadi kalau saya mau ngomong alat vital, ya karena ada yang menggambar. Gambar. Siap. Malah lebih ngeyel lagi orang seperti itu. Dibanding misalnya melihat bokong, begitu. Jadi apple to apple. Saya ingin itu adil di dalam menyampaikan permasalahan ini. Begitu. Oke, Pak, saya mau tanya lagi nih. Tadi saya sudah tonton live Bapak itu ya. Bapak pernah mengingatkan, saya tahu itu.
Nggak usah pala kalian utaati kitab Kristen ini, karena nanti kalau orang itu sampai memulai masuk ke dalam ranah pencarian kitab Islam ini juga banyak yang lucu-lucu misalnya gitu, banyak yang aneh-aneh, yang unik, yang kalau mereka mengungkapkan itu menjadi kalian menangis, kira-kira begitu tadi. Termasuk di Quran, termasuk tuduhan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu yang mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu dipalsukan. Jadi misalnya Taurat dipalsukan, Injil dipalsukan. Malah asbabun nusulnya itu lucu. Lucu itu. Kok bisa? Iya. Coba gimana? Karena katanya begini, di asbabun nusulnya itu. Yang asli itu tertulis Nabi Muhammad itu tampan atau rambutnya begini-begini. Yang menarik perhatian saya itu kulitnya, warna kulitnya biru. Yang dirubah itu jadi Alkitab dirubah menjadi Nabi Muhammad itu warna kulitnya biru. Jadi baik itu warna kulit biru di yang sebagai koreksi dengan yang dikoreksi, kedua-duanya tidak ada di dalam Alkitab. Ya, tanda-tandanya Nabi menurut Al-Quran itu, kalau tidak salah itu di Quran surat 2 ayat 70 di Al-Baqarah itu. Ya, jadi baik baik yang benar maupun pembenarannya yang dirubah, kedua-duanya tidak ada. Kedua-duanya tidak ada. Jadi Pak Ibnu Kalan, sebentar, Pak Ibnu Kalan mau mengatakan bahwa Al-Quran itu pernah dirubah dari warna biru menjadi warna putih. Iya, asbabun nusulnya. Alkitab yang dirubah. Karena menurut Al-Quran katanya di Alkitab itu ada tanda-tandanya Nabi Muhammad. Rambutnya begini-begini, warna kulitnya, pokoknya tampan, baiklah. Dirubah menjadi kulitnya berwarna biru. Dulu yang perubahan. Yang perubahan berwarna biru. Ya. Itu asbabun nusul. Saya mau tanya dulu. Ya, saya dulu pernah mendengar orang Muslim berkata tentang keramahan Nabi Muhammad. Waktu itu dilempar giginya patah katanya. Ya. Pernah dengar nggak itu? Ya, pernah. Waktu di Taif. Berarti Taif. Orang kan bisa menggambarkan bahwa kalau dibuat gambar Nabi Muhammad, kalau tidak ompong berarti palsu. Yang asli harus ompong. Juga saya pikirkan itu. Jadi kalau Nabi Muhammad itu tertawa lucu. Iya. Lucu, ya. Saya juga pernah pikirkan itu. Memang ada kalau itu Nabi Muhammad kan? Giginya patah, bagaimana kalau dia tertawa, tersenyum? Dan kelihatan ompongnya. Iya. Dulu belum ada tambal gigi ya? Belum ada. Iya. Itu kenapa ulama tidak menjelaskan itu? Ya. Nah, berikutnya Pak. Bisa nggak Pak kasih dikit lah. Fikih yang tadi itu huruf depannya apa? Huruf depannya fikih apa gitu? Tak boleh. Karena sangat Pak. Ya karena sangat sensitif. Enggak apa-apa. Karena begini. Kan ada bukunya Pak. Buku itu udah diproduksi. Kalau orang baca itu kayak membaca buku buku 18 tahun ke atas. Dia bisa naik libidonya. Aduh, jadi penasaran aku. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya pernah baca. Itu menjadi masalah. Dan libido Bapak waktu masih tahun berapa itu?
Yang jelas tahun-tahun 80-an Kak. Ya. Antara tahun 90 80. Berarti bisa kita googling Vicky terbitan tahun 80-an ya Pak ya? Enggak bisa dapat kalau cara begitu, enggak. Oke lah. Nanti ketemu itu kalau memang ditulis Vicky begini, itu baru bisa dapat. Itu kalau ada yang menulisnya, karena masalahnya begini, waktu itu saya tidak membacanya di Google, enggak. Memang di buku. Jadi masih ada itu buku yang pernah saya baca, tidak ada di Google. Ada buku-buku klasik yang pernah saya baca, bahkan saya pernah beli, itu tidak ada di Google. Nah, termasuk Pak Ibnu. kitab. Ya. Termasuk kitab apa? Ya, kitab anekdot kaum sufi. Belum ada saya lihat itu. Saya pernah cari anekdot kaum sufi, kemudian kaifa ara Allahu, bagaimana melihat Allah. Kemudian buku pembelaan tarekat Naqsabandiyah juga tidak ada. Belum ada. Masih ada beberapa buku yang pernah saya baca, maka saya beli. Belum ada yang memasukkannya, mencetaknya, menulisnya, menguploadnya di internet. Belum. Di Google. Ya, di Google. Pak, saya mau tanya ini Pak Ibnu. Kalau Vicky ini, ada nggak sohi dengan doifnya kira-kira? Atau ada nggak palsu dengan aslinya? Atau ada nggak apa namanya itu yang ini dengan bidat, ada nggak kira-kira? Tidak begitu. Itu dibahas tidak begitu. Itu dibahas dari hadis. Kuat dalilnya. Jadi punya dalil. Dalilnya adalah hadis. Hanya saja perlu diperiksa apakah hadis itu dhaif, lemah atau bagaimana. Bersumber dari hadis. Misalnya Pak, saya nanti coba ketik di Vicky kehidupan rumah tangga Nabi, kira-kira masuk nggak tuh nanti ya? Nggak dapat. Bohong ini Pak Ibnu, pasti dapat ini nanti. Ya, coba saja. Tapi tidak begitu cara mencarinya. Itu pun kalau sudah ada yang menulisnya, yang memasukkannya ke internet. Dan saya khawatirkan belum ada yang menulisnya, karena agak langka juga buku-buku begitu, kan buku-buku klasik. Bapak baca dulu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ada beberapa buku yang pernah saya baca belum ada di internet. Ya. Yang Bapak baca dulu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Sudah ulama-ulama yang berbahasa Indonesia yang menulisnya. Oh, berarti orang Indonesia ya, ulama Indonesia, Pak? Iya, ulama Indonesia. Siap, oke lah. Pak Ibnu, itu saja yang mau saya tanyakan. Ada yang mau Pak Ibnu sampaikan sebagai penutup? Silakan, Pak. Ya, hanya saya ingin menyampaikan tadi karena saya mendengar ada misalnya lapor-lapor polisi. Saya yang lebih dulu melaporkan ke polisi, itu Majelis Ulama Indonesia. Terkait peristiwa Pak Ahok dulu itu, Al-Maidah 51. Ya. Jadi kalau berani ya silahkan saja. Apa laporan Bapak waktu itu? Ya, tentang fatwa menyatakan Pak Ahok bersalah. Itu kan proses cara kerjanya Majelis Ulama itu tidak benar. Seharusnya itu yang mau dipatwakan bersalah itu harus dihadirkan pada waktu itu. Dan harus ada pembelaan dari dia. Tidak boleh itu menyatakan orang bersalah tanpa menghadirkan orang itu untuk melakukan pembelaan. Itu zalim namanya, itu zalim. Perbuatan zalim. Nah, sekarang MUI sudah memfatwakan bahwa sunnah Nabi itu channel berbahaya. Kira-kira setuju nggak Pak Ibnu? Ya, berbahaya kalau tidak tertuju kepada orang Islam yang tidak banyak membaca literatur. Tetapi kalau orang Islam yang banyak membaca literatur, seperti saya tidak ada masalah. Sisa mau diluruskan saja. Jadi bahkan saya tantang itu, kau dulu yang menjelaskan. Kalau kau tidak mampu jelaskan, meluruskan itu baru saya.
Mantap, mantap, mantap Pak Ibnu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Ibnu, Kau silakan. pegawainya MUI, coba kau luruskan itu hadis itu. Bagaimana itu atau ayat Al-Quran itu. Kalau kau tidak mampu, saya yang luruskan. Benteng terakhir Pak Ibnu ya. Iya, kan waktu pertama saya buat video mengkritik, mengulas channel itu, saya sampaikan seperti itu, bahwa kau MUI, kalau kau tidak sanggup meluruskan apa yang disampaikan oleh Sunnah Nabi itu, saya yang luruskan. Tapi ada yang tidak bisa diluruskan karena memang benar. Contohnya apa Pak? Contohnya yang nggak bisa diluruskan? Ya, misalnya pembagian harta rampasan peran dan lain-lain. Ada beberapa yang memang benar. Orang benar. Kalau orang benar ya harus dikatakan benar. Benarnya di mana Pak? Benarnya di mana? Dan bahkan yang mencungkil mata itu, kan kejam sekali kan? Ya, kan ada videonya itu Sunnah Nabi itu. Dicungkil matanya, dipotong ini. Nah, coba kau majelis ulama jelaskan itu. Apakah itu benar atau salah? Tindakannya Nabi Muhammad itu. Kalau menurut Karena Pak Ibnu benar itu? Apa ya hadisnya itu benar? Jangan dulu dibuka rahasianya. Jangan dulu dibuka. Saya mau tahu kemampuannya ulama Indonesia. Siap, mantap kali Pak Ibnu. Oke lah. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ibnu? Tidak ada lagi. Karena malah saya besok lagi saya tambah lagi itu seri ketiga. Oke Pak Ibnu, kalau gitu selamat malam ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Saya izin sekarang, besok saya reaksi lagi Pak, punya Bapak ya. Oke, silakan diulas video saya. Silakan. Terima kasih Pak Ibnu, selamat malam. Ya, kalau andai kata kawan, orang Muslim banyak seperti Pak Ibnu ini berkata jujur kan ya kan, tidak boleh kita apakan. Waduh, percayalah kalian kawan, asik kita hidup di Indonesia ini ya. Tadi Pak Ibnu bilang, jadi jawabnya apa Pak? Aku bilang yang mencungkil mata itu kan ya. Nanti jangan dibocorkan dulu. Biar MUI menjawab. Mana mau MUI menjawab Pak? Aduh. Kalau sampai MUI berani menjawab atau membuat video untuk mengulas sunnah Nabi. Aduh, luar biasa aku bilang kuangcungi jempol. Dan kita nanti bisa menyaksikan pertarungan data dengan data. Sanggup nggak MUI menghadapi sunnah Nabi itu? Dan Pak Ibnu bilang kalau mereka nggak sanggup, saya sanggup katanya. Kan luar biasa kawan. Dia hanya menunggu Pak MUI lebih dahulu membuat apanya. Setelah Pak MUI membuat, baru dia Pak Ibnu bersedia sebagai benteng terakhir. Saya mau lihat dulu kecerdasan mereka. Wah, luar biasa nih Pak Ibnu nih. Bicara kecerdasan pula sama Pak MUI. Ya jangan hanya cerdas buat fatwa ya. Katanya tanpa melalui pengadilan. Dalam artian hadirkan dulu syaratnya baru fatwakan. Oke, mantap Pak Ibnu, silakan. Halo, ini hidupkan mikrofonnya. Selamat malam, silakan apa yang mau disampaikan.